Ya, pemirsa, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Terdapat 11 sapi dan 21 kambing, salah satunya sapi kurban milik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Masyarakat Yogyakarta menyaksikan penyembelihan hewan kurban di area dalam Masjid Gede Kauman, Yogyakarta sebanyak 11 sapi dan 21 kambing yang akan disembelih hari ini. Salah satunya sapi milik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sapi kurban milik Sultan berjenis bengal dengan berat hampir 1 ton. Selanjutnya adalah sapi nomor 1 Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait pemotongan hewan kurban, pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia langsung dari Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, dan ada rekan kami Rahmat Ilyasyan juga berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Namun terlebih dahulu kita akan menyampaikan kami Anissa di Masjid Kauman. Halo, selamat siang rekan Anissa, apakah proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Gede Kauman ini sudah berlangsung di sana? Selamat siang, Pram dan juga pemirsa. Saat ini proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta masih berlangsung begitu ya, sejak pagi tadi pukul 8 hingga siang hari ini begitu. Kalau tadi menurut data ada 11 sapi yang saat ini masih ada di kawasan luar area pelataran Masjid Gede Kauman ini, tersisa 5. Itu artinya penyembelihan masih terus dilakukan dan sejumlah kambing tadi sekitar 21 sudah berhasil begitu disembelih semua, dan hingga saat ini proses pemotongan pun juga masih dilakukan yang nantinya akan ada pendistribusian yang dilakukan secara bersama-sama begitu, yang akan diberikan tidak hanya di kota Yogyakarta saja namun juga di 4 kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini memang bentuk kebersamaan begitu ya yang dilakukan oleh para sohibul begitu yang sudah memberikan hewan kurbannya di sini. Salah satunya yakni ada sapi dari Sri Sultan Hamengkubuwono X begitu, yang memang setiap tahunnya Sri Sultan Hamengkubuwono ini menyumbangkan 1 ekor sapi ke Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, yang pada tahun ini begitu ada 1 sapi jenis benggala begitu dengan berat sekitar kurang dari 1 ton begitu. Dan yang menariknya nih, di belakang saya ini juga ada salah satu fasilitas yang diberikan oleh Masjid Gede Kauman, yakni ada gerakan masak daging kurban secara gratis. Jadi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk bisa menikmati hewan kurban yang diberikan, nantinya bisa langsung memasak daging kurbannya secara gratis di sini. Ada pilihan menu yang bisa dipilih begitu ya, mulai dari dimasak gulai, kemudian ada kalio daging, rica-rica, tongseng, serta sate goreng. Ini sungguh menarik begitu dibandingkan dengan masjid-masjid lain begitu, cukup berbeda, yang mana nantinya masyarakat cukup memberikan daging yang didapat dari masjid manapun begitu, tidak hanya dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta namun juga bisa dari masjid yang lain, kemudian dibawa ke sini dan bisa langsung dimasak secara gratis tentunya dengan tim yang sudah bersiaga sejak pagi tadi. Nah, Pram, selain itu juga memang pendistribusian pun juga akan dilakukan pada hari ini, mengingat jumlah dari hewan kurban yang ada di Masjid Gede Kauman ini sebentar lagi akan selesai begitu ya dilakukan penyembelihannya, dan rencananya sore nanti pun juga akan selesai dilakukan pendistribusiannya di 4 kabupaten dan juga 1 kota. Demikian laporan sementara, saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Oke, Anissa, di belakang Anda ini ada stand yang sangat menarik dan tadi Anda bilang inovasi yang sangat baru dan menarik sekali. Ini jadi bagaimana prosesnya nanti ketika para penerima daging kurban ini bisa dimasakkan langsung kan di sana? Ya, betul sekali Pram. Yang menariknya ini memang prosesnya yang pertama kita akan mengantri terlebih dahulu begitu ya bagi masyarakat yang nantinya sudah mendapatkan hewan kurban. Mas, permisi, saya boleh berbincang sebentar dengan Mas siapa ini? Saya
Jawel, Mbak. Mas Jawel ini merupakan penanggung jawab dari gerakan masak daging kurban. Nah, ini untuk prosedurnya seperti apa sih Mas? Bisa disampaikan kepada pemirsa iNews? Oke, jadi prosedurnya yang penting di sini ada daging kurban yang dia bawa ya, itu paling penting karena di sini kita hanya memasakkan saja. Jadi kita memasakkan orang-orang yang datang yang dapat daging kurbannya, tapi kita punya syarat sebenarnya Mbak, kurang mampu. Itu menjadi syarat utamanya agar apa? Jadi kurban yang diterima itu utuh dapat. Jadi karena kadang ya kita tidak sadari kita udah dapat daging kurban, ternyata buat orang-orang yang kurang mampu itu menjadi beban karena nggak bisa masak dan segala macam. Makanya itu kita di sini mereka bawa dagingnya, mereka datang melakukan pendaftaran, mereka pilih menu yang kita tawarkan, ada 5 menu biasanya. Cuman untuk satu orang kita hanya maksimal 2 menu. Kemudian setelah dia dapat nomor antrian, dia boleh duduk, dia boleh keliling-keliling. Kemudian teman-teman semuanya beredar masakan itu. Sampai nanti kita akan panggil kalau masakannya sudah matang. Biasanya prosesnya menghabiskan waktu berapa menit sih Mas biasanya? Tergantung, setiap masakan punya waktu tersendiri, tapi kurang lebih ya maksimal 30 menit lah, itu paling lama. Karena biar empuk banget gitu. Oke, baik. Dan ini gratis ya, tanpa dipungut biaya ya? Gratis 100% gratis. Terima kasih Mas Jawel atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa, cukup membawa daging kurbannya ke area pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta dan nantinya akan langsung dipersilahkan untuk memilih 2 menu saja di antara ada 5 menu masakan yang ada di sini. Demikian laporan dari Masjid Gede Kauman, saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Baik, dari Jogja bersama Anissa tadi pemirsa. Selanjutnya kita akan ke Rahmat Ilyasan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Halo, selamat siang rekan Rahmat. Bagaimanakah suasana pemotongan hewan kurban siang ini di sana? Baik, selamat siang Pram. Saat ini saya berada di Masjid Al-Akbar Surabaya di kawasan Jalan Pagesangan Surabaya, di mana di belakang saya ini adalah sumbangan dari sapi Pak Presiden Joko Widodo seberat 1 ton lebih, di mana sapi ini diperoleh dari seorang petani dari Lamongan dengan nama Pak Teguh. Dan uniknya sapi ini diberi nama Brebes Mili. Kenapa diberi nama Brebes Mili? Karena pemilik sapi dengan atas nama Pak Teguh itu memberi nama Brebes Mili karena terharu karena hewan ternaknya dibeli oleh Presiden untuk dijadikan hewan korban. Sementara untuk penyembelihannya tidak dilakukan hari ini, tapi dilakukan esok hari. Kenapa demikian? Karena untuk hari ini itu fokus dengan adanya sholat Idul Adha yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya. Di mana untuk besok dilakukan penyembelihan di Masjid Al-Akbar karena fokus untuk penyembelihan yang dimulai dari mulai subuh sampai sekitar pukul 10. Jadi sebelum zuhur ini sudah selesai semuanya dan juga dibagikan kepada masyarakat sekitar. Demikian, Pram. Baik, terima kasih banyak rekan Rahmat Ilyasan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Tadi sebelum sudah ada rekan kami Anissa Rizky langsung dari Yogyakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.